Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Putri Pariwisata Indonesia 2022 Rethinking Tourism, presented by Aljon Pageant dan Aljon Indonesia Foundation. The crisis and pandemic has inspired us to be creative, to grow faster for faces the challenge in new era. Rethink tourism is our responsibility to build again the sustainable tourism with adapt, collab, and innovate. Aljon Pageant, together with Putri Pariwisata Indonesia 2022, invite all of you from every province in Indonesia to join and think about the future of tourism. Let's build, let's raise by rethinking tourism. Pageant lovers, selamat pagi. Hari ini kembali lagi bersama saya Celia Ivanka, Putri Pariwisata Nusantara 2022 dalam Virtual Quarantine Putri Pariwisata Indonesia 2022. Wow, tak terasa ya, karena kali ini kita kembali lagi akan melihat finalis-finalis yang cantik-cantik dari seluruh Indonesia yang akan nantinya menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia 2022. Apakah mereka salah satu dari dukungan kalian nih, salah satu dari provinsi kalian? Bisa kalian komen-komen di bawah untuk mendukung finalis favorit kalian. Atau nanti kalian juga bisa cek di Instagram dari Putri Pariwisata Indonesia dan juga Aljon Pageant. Wow, luar biasa sekali karena pagi hari yang indah ini seluruh finalis sudah ready untuk virtual quarantine sesi pertama. Karena nantinya setiap putri-putri dari Aljon pastinya akan dibekali sama materi yang luar biasa. Karena putri-putri ini harus memiliki kualitas yang tentunya nanti harus menjadi putri yang membanggakan tentunya. Dari pemateri-pemateri hebat pada hari ini. Dan pada sesi pertama kali ini sudah hadir bersama dengan kita Ketua Umum dan juga Founder Yayasan Aljon Indonesia, Bapak Martinus Joni Sugiarto. Selamat pagi, atau yang biasa kita sapa dengan Dedi. Selamat pagi, Dedi. Halo, selamat pagi Celia. Selamat pagi, hari ini Dedi sudah ready banget dengan baju warna ungu sesuai dengan tema kita pada hari ini ya, Dedi ya. Kan menyesuaikan dengan background. Background kan ungu, makanya juga pakai ungu. Dedi tampan sekali hari ini. Thank you. Karena hari ini tema kita adalah rethinking tourism. Nah, karena semua Aljon Pageant lovers, Dedi juga pasti penasaran sama finalis kita ya, Dedi ya? Iya dong. Oke, langsung saja akan saya persilakan all the finalists Putri Pariwisata Indonesia 2022 untuk memperkenalkan diri. Silakan. Halo saudara semua, perkenalkan nama saya Anastasia Deborah Benyamin dengan nomor urut 1 dari Negeri Komodo, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan saya Cikita dengan nomor urut 2 lulusan Sarjana Ilmu Komunikasi dari perwakilan Provinsi Papua Barat. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Nama saya Dita Ayulandari, Young Entrepreneur dari Sulawesi Selatan. Halo semuanya, saya Elma Hanasibuan, mahasiswi aktif dari Sumatera Utara nomor urut 4, Horas. Haram menyerah, wajah sampai ke puting. Halo, saya Nante dengan nomor urut 5. Saya merupakan seorang mahasiswi S2 Psikologi dan saya mewakili Kalimantan Selatan. Sugeng Angel, selamat pagi, nama saya Intan, saya perwakilan dari Jawa Tengah. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Irene Natalia dari DKI Jakarta 4.
Halo Sampurasun, perkenalkan nama saya Kristina, nomor urut 8, mahasiswa hubungan internasional dengan bangga mewakili Jawa Barat. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kelly Julia Ahmad, nomor urut 09 dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dan berprofesi sebagai full-time entrepreneur. Matur tampiasih. Halo Bang Non, perkenalkan saya Latanya Alisa, nomor urut 10. Saya adalah Sarjana Kesejahteraan Sosial dari DKI Jakarta 1. Terima kasih. Sugeng Enjing. Perkenalkan, saya Maria Anggreni Rahmawati, mahasiswi pariwisata dari DI Yogyakarta. Matur suwun. Halo, nama saya Olivia Fatmasari, mahasiswi Fakultas Hukum dari Bengkulu. Terima kasih. Halo, selamat pagi semua. Nama saya Putri Fania Salsabila dengan bangga mewakilkan Banten. Terima kasih. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Rifa, umur saya 20 tahun, mewakili Provinsi Aceh. Hai semuanya, nama saya Rizky Adia Putri Anggreni, nomor urut 16, mahasiswa Gizi dari perwakilan DKI Jakarta 2. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ros Ananda Mutiara Kansil, nomor urut 17, mahasiswi manajemen hutan dari DKI Jakarta 6. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Saida Zuana Latukonsina, nomor urut 18, mahasiswi mewakili Maluku Utara. Terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan, saya Syota Finanta Azani, nomor urut 20, perwakilan dari Provinsi Lampung. Terima kasih. Hai semuanya, perkenalkan saya Stefani Berliana, nomor urut 21, pengusaha muda dari Jawa Timur. Terima kasih. Om Swastiastu, good morning everyone. My name is Tanya, number 22. I am 25 years old and working as a medical doctor in Gianyar, proudly representing Bali. Thank you very much. Okay, next. Setelah Bali siapa? Ayo. Oke, selanjutnya siapa? Nomor 23. Oke, kalau 23 belum siap, langsung ke 24. Oke, next 24. Wow, kayaknya masih kurang semangat nih Dedia, masih pagi hari ini. Mereka perlu semangat lagi karena sebelum kita lanjutkan lagi, saya mau dengar yel-yel dari all the finalists dulu Dedi untuk memberikan semangat kita di pagi hari ini supaya nantinya menjalani virtual quarantine day 1 ini dengan penuh semangat, khususnya nantinya di sesinya Dedi, sesi pertama. Langsung saja saya persilakan para finalis untuk melakukan yel-yelnya. Silakan. Yuk, para putri pariwisata, kita bisa unmute dulu. Oke. Putri Pariwisata Indonesia 2022. Rethinking tourism for better Indonesia. Oke, luar biasa sekali sesuai dengan tema kita Rethinking Tourism for Better Indonesia. Luar biasa sekali. Jadi seluruh finalis Putri Pariwisata Indonesia sudah ready untuk sesi pertama, sesinya Dedi. Langsung saja saya persilakan. Ini dia Dedi Joni. Silakan Dedi. Celia, tadi Ya, katanya kalau rethinking tourism tangannya mesti nunjuk ke kepala. Oke, Rethinking Tourism for Better Indonesia. Gimana tadi? Rethinking Tourism for Better
Indonesia, wah luar biasa. Ini mungkin yang dia dibutuhkan ya dari putri-putri kita ke depannya untuk membangun pariwisata lagi gitu. Betul, betul. Oke, langsung saja Dedi, silakan. Oke, selamat pagi semua finalis dari berbagai daerah, hampir seluruh Indonesia ya. Beberapa provinsi tahun ini absen dengan berbagai alasan. Tapi sudah mayoritas mewakili hampir seluruh Indonesia. Pertama-tama saya sampaikan selamat, Anda sudah terpilih sebagai finalis dan selamat bergabung di dalam karantina virtual untuk Putri Pariwisata Indonesia 2022. Nanti setelah kita melalui fase ini, kita akan masuk ke fase berikut, yaitu karantina secara offline. Jadi nanti akan datang ke Jakarta untuk ketemu langsung di dalam karantina, dan di situ pasti akan seru. Jadi dari sekarang semangatnya harus nggak boleh kendor. Kalau dari sekarang aja kendor, nanti masuk ke karantina real di Jakarta kurang semangat nanti. Oke, terima kasih Celia. Jadi saya akan lanjut. Jadi untuk teman-teman finalis semua, pagi ini saya akan memperkenalkan Yayasan Eljon Indonesia. Lanjut, slide berikut. Nah, Yayasan Indonesia didirikan mulai dari tanggal 22 Februari 1990. Jadi kalau sampai sekarang udah 32 tahun ya, udah lama sekali, dan sudah pasti umurnya lebih besar dari seluruh finalis nih. Jadi udah 32 tahun. Nah, Yayasan Eljon dari awal pendiriannya udah memfokuskan kepada masalah sumber daya manusia. Karena kami yakin bahwa sumber daya manusia yang bagus akan memberikan dampak yang positif bagi orang tersebut, bagi keluarganya, bahkan bisa bagi Indonesia secara menyeluruh. Jadi SDM kita harus bagus, harus kuat. Oleh karena itu, Yayasan Eljon membuat panggung-panggung nasional. Jadi seperti nanti untuk mengikuti grand final, berarti Anda sudah punya panggung nasional. Setelah itu, putri-putri yang terpilih ke luar negeri itu akan memanfaatkan panggung-panggung internasional di berbagai ajang. Nah, putri-putri ini kapan sih mulai dilakukan oleh Eljon? Eljon pertama kali menyelenggarakan pemilihan Putri Pariwisata itu 2008. Nah, setelah pemilihan Putri Pariwisata, dilanjutkan dengan putri-putri lain. Kita punya banyak sekali putri-putri yang kita selenggarakan dan sebagian besar masih aktif sampai sekarang. Visi misi Eljon itu pengembangan sumber daya manusia, terutama generasi muda. Nah, misinya kita menjaga kelestarian budaya Indonesia, menjaga kelestarian alam Indonesia, mendorong kemajuan pariwisata Indonesia, mendorong percepatan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan kepedulian sosial bagi masyarakat Indonesia. Itu sebagai misi yang dikerjakan oleh Eljon melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik di Indonesia maupun di internasional. Setiap tahun, Eljon membuat 4 event besar. Pertama adalah Putri Pariwisata Indonesia 2022 yang Anda ikutin tahun ini. Nah, itu yang tadi saya sebutkan sudah kita kerjakan mulai tahun 2008. Setelah itu ada Putra Putri Pariwisata yang grand finalnya sudah diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2022
Nah, itu dia kepilih Celia sebagai pemenangnya, sebagai Putri Pariwisata Nusantara. Nah, terus kita masih ada Miss Chinese Indonesia. Ada lagi Putri Bumi Indonesia yang berbicara khusus mengenai lingkungan hidup. Ini adalah event-event lisensi yang kita beli dari luar negeri. Jadi lisensi yang kita beli ini memungkinkan kita untuk boleh mengirimkan putri-putri kita ke ajang-ajang tersebut. Inilah yang saya sebutkan tadi, panggung internasional yang disediakan untuk para generasi muda agar berani bertanding ke luar negeri. Nah, ini contoh-contohnya putri-putri kita ya mempunyai rasa pede yang tinggi, bisa ikut di berbagai ajang nasional maupun internasional. Oke, lanjut, kita lihat foto-foto. Nah, ini foto-foto kegiatan ya yang Anda bisa lihat di banyak event putri-putri kita, satu panggung dengan orang-orang besar ya. Kita lihat ada yang dengan Ibu Ani pada saat beliau sebagai ibu kepala negara ya, Ibu Presiden saat itu. Nah, kita banyak putri-putri kita diajak kemana-mana. Ada satu lagi yang bendera Amerika yang paling pojok, itu adalah pada saat putri kita dikirim ke Amerika, keliling beberapa negara bagian, beberapa kampus besar untuk memperkenalkan ASEAN. Ini putri-putri kita di berbagai event-event, ya. Bahkan ada yang sampai ke Brunei Darussalam, ketemu langsung dengan sultannya. Jadi ada putri-putri, ini ada yang bersama Pak Jokowi. Wah, banyak orang bermimpi ingin ketemu Pak Jokowi ya, tapi belum kesampaian. Nah, mudah-mudahan lewat ajang-ajang seperti ini, panggung-panggung nasional dan panggung internasional yang kita siapin, para putri punya kesempatan untuk ketemu dengan orang-orang besar. Ya, ini di berbagai event. Dan Yayasan Eljon juga memberikan beasiswa, ya, memberikan beasiswa. Jadi ada putra, ada putri, seperti Anda lihat di foto, itu adalah beasiswa kita berikan kepada mereka untuk menyelesaikan S1 atau bahkan S2 yang kita berikan. Nah, beasiswa itu tahun ini kita lanjutkan. Kalau ada yang pengen mengambil untuk tahun depan ya, tahun ini kita menerima 100 beasiswa untuk di Presiden University Jakarta. Tahun depan terbuka lagi 100, jadi Anda sudah bisa daftar mulai sekarang. Link pendaftarannya itu ada di bawah tuh. Jadi ada 100 lagi beasiswa. Nah, beasiswa ini kita berikan mulai dari 75% sampai 100%. Jadi tergantung dari rapotnya di SMA. Semakin bagus, semakin besar kita berikan beasiswa. Jadi ada yang diberikan sampai 100%. Artinya dia tidak perlu membayar apapun untuk mendapatkan S1 selama 9 semester. Nah, kita memberikan pada saat COVID baru-baru mulai, Yayasan Eljon juga berkeliling ke banyak tempat memberikan donasi masker-masker. Ya, kita memberikan donasi masker dan lain-lain, ada alat APD, ya, berbagai kegiatan, donasi-donasi untuk mengatasi suasana pada saat itu yang cukup mencekam dan cukup menyulitkan masyarakat. Eljon turun memberikan bantuan-bantuan kepada masyarakat. Pada saat di Jawa ada berbagai kabupaten yang kesulitan air itu Yayasan Eljon dengan menyewa mobil tangki air tuh keliling kampung tuh. Tuh lihat tuh orang-orang kampung pada keluar bawa jerigen ya untuk minta air bersih. Nah, kita keliling kampung memberikan air-air itu kepada masyarakat yang sedang sangat membutuhkan air bersih buat keluarga mereka.
Yayasan Eljon juga banyak kegiatan membantu pemerintah, membantu Palang Merah Indonesia untuk kegiatan donor darah. Nah, ini kelihatan dari dari foto-foto yang ditampilkan. Jadi banyak kegiatan yayasan dengan berbagai tujuan dalam rangka membantu berbagai pihak. Ini aksi sosial, ya. Kita melakukan bansos, makan bareng dengan anak-anak yatim piatu, dan lain-lain kegiatan. Ya, ada kita juga memberikan bantuan ternak kepada masyarakat yang betul-betul punya kehidupan agak susah. Kita lihat rumah-rumah mereka, kita tahu bahwa mereka itu dalam kondisi yang kurang mampu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penghasilan keluarga, kami memberikan bantuan ternak ke beberapa kampung. Itulah Yayasan Eljon yang sudah saya dirikan. Ya, kalau Anda lihat paling bawah, di bawah itu founder, artinya saya yang mendirikan Yayasan Eljon dari bulan Februari 1990. Jadi udah 32 tahun yang lalu. Oke, saya pikir itu yang ingin saya sampaikan sehingga para finalis tahu bahwa Anda mendaftar kepada sebuah yayasan yang sudah cukup lama. Yayasan yang sudah cukup tua, yang menyelenggarakan kegiatan pemilihan Putri Pariwisata Indonesia 2022 yang sedang Anda ikutin sekarang. Selamat bergabung. Terima kasih, Celia. Oke, Dedi, terima kasih. Oke, finalist yang mau bertanya boleh raise hand. Ada kesempatan untuk bertanya langsung kepada Dedi, karena seperti yang tadi sudah Dedi sampaikan, putri-putri kita itu sudah berkelana di mancanegara ya, Dedi ya. Dan sudah keliling Indonesia juga tentunya. Karena putri-putri kita itu sudah mulai dari tahun 2008 pertama kali Putri Pariwisata Indonesia, dan sekarang di tahun 2022 ini akan memilih kembali siapa yang menjadi the next Putri Pariwisata Indonesia 2022. Karena nantinya akan dikirim juga kan, Dedi, ke mancanegara untuk mewakili Indonesia tentunya. Oke, Dedi, sudah banyak nih yang mau bertanya sama Dedi secara langsung. Langsung saja saya persilakan, ada Elma dari Sumatera Utara. Silakan. Terima kasih Kak Celia untuk waktunya. Dedi, izin bertanya, Dedi. Silakan. Terima kasih, Dedi. Setelah Elma dengar tadi ada lisensi yang dibeli dari luar negeri, Elma ingin bertanya, Dedi. Untuk lisensi tersebut, ketika kita dipilih untuk luar negeri, apakah dari 5 besar itu atau cuma 1 orang saja, Dedi? Terima kasih, Dedi. Oke, terima kasih, Sumut. Jadi kita ada 15 lisensi. Nah, event internasional yang diselenggarakan itu biasanya mereka menawarkan kepada banyak negara dengan sistem tender. Jadi bisa saja yang memenangkan tender, misalnya tahun ini di Malaysia, tahun depan yang menang tender itu adalah Filipina. Nanti tahun depan lagi menang tender di negara mana gitu. Nah, saya tidak memutuskan akan kirimkan perwakilan ke semua negara. Karena ada negara-negara yang kondisi negaranya tidak kondusif, yang negaranya masih banyak masalah, banyak teroris misalnya, atau penculikan-penculikan, terus pemerintah lokalnya mungkin ingin memperbaiki citra, terus menangkan tender untuk penyelenggaraan pemilihan-pemilihan supaya disorot oleh media-media secara internasional. Nah, saya jujur aja sangat selektif. Saya kalau ngelihat kondisinya tidak kondusif, saya tidak kirim. Jadi pada tahun itu bisa jadi absen. Demikian pula sebaliknya, para pemilik license itu kadang-kadang
1 tahun mereka absen dengan berbagai alasan. Jadi ada yang harusnya tiap tahun selenggarakan, tahu-tahu tahun berikut dia tidak selenggarakan. Jadi dia baru 2 tahun sekali. Ada yang bahkan masa pandemi itu sudah berapa tahun tidak selenggarakan. Nah, kita tentu mengikuti mereka. Itu satu pihak, ya, satu pihak. Di pihak lain, tentu kita kalau kirim putri-putri, ya, wanita-wanita cantik Indonesia ke luar negeri, kita tentu harus memilih yang betul-betul bisa mewakili Indonesia. Seorang anak gadis yang bisa menunjukkan kepada dunia budaya ramah tamahnya Indonesia, budaya Indonesia yang ramah tamah, yang sopan santun, tentu kita akan pilih seleksi. Jadi tidak yang pemenang pertama harus berangkat. Pada saat saya melihat pemenang pertama kelakuannya, attitude-nya tidak bagus, saya tidak pengen dia pergi ke luar negeri, ke internasional, lantas memberikan cermin kepada masyarakat dunia bahwa anak-anak muda Indonesia itu attitude-nya seperti itu, kelakuannya seperti itu. Itu akan memalukan kita sebangsa. Kenapa? Karena pada saat putri-putri ini berangkat ke luar negeri, pada saat di situ, SAS yang mereka pakai bukan lagi berlogo Eljon, tetapi SAS yang mereka pakai di situ tulisnya Indonesia. Anda sudah mewakili sebuah negara, pergi ke negara orang. Di situ bertemu dengan 80 negara, 90 negara. Gimana kalau kelakuannya jelek misalnya, ya, attitude-nya nggak bagus, itu kan orang akan 90 negara putri-putrinya akan membayangin, waduh, cewek-cewek Indonesia kok kayak begitu ya, sombong-sombong, arogan, ngomongnya tinggi, wah, itu kan merusak semua gitu loh. Nah, saya menseleksi dari itu. Oleh karena itu biasanya tidak langsung terpilih, langsung dikirim. Biasanya terpilih itu dalam kurun waktu 1 tahun. Kita akan lihat bagaimana perilakunya. Ya, kita akan lihat perilakunya bagus apa enggak. Kalau bagus kita kirim. Kalau yang nomor 1 pemenang utamanya tidak bagus, kita bisa milih di antara 5 besar. Kalau di antara 5 besar masih kita nggak kepilih, kita cari dari antara 10 besar. Dan kalau seandainya eventnya itu cocoknya dengan katakanlah putra-putri pariwisata Nusantara, mungkin kita ambil dari sana. Gitu. Jadi tidak harus terikat putri pariwisata Indonesia dikirim ke Miss Tourism Internasional. Ya, bisa saja runner up-nya, bisa saja siapa, karena pada saat ke situ orang tidak melihat dia itu runner up atau tidak. Orang akan melihat bahwa dia adalah seorang putri yang mewakili Indonesia. Gitu. Oke, Sumut, terima kasih. Terima kasih kembali, Dedi. Ya. Oke, luar biasa sekali penjelasan dari Dedi, karena yang paling utama itu adalah attitude ya, Dedi ya. Karena putri kita ini attitude-nya harus baik, karena nanti kita akan membawa nama Indonesia, bukan lagi nama pribadi atau personal ya, Dedi. Dan juga nanti akan membawa nama yayasan tentunya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Stefani, Jawa Timur, silakan. Pagi Dedi dan semuanya. Iya. Ya, salam kenal, saya Stefani dari Jawa Timur. Dedi, saya memiliki sebuah sekolah non-formal di Kota Kediri, Jawa Timur. Dan sekolah non-formal ini memiliki tujuan untuk mengembangkan soft skills dan juga potensi dari generasi muda. Nah, tantangannya Dedi di Indonesia ini, masih banyak masyarakat yang terlalu fokus pada pendidikan formal. Sementara kita tahu bahwa pendidikan formal aja nggak cukup nih. Kita sangat butuh soft skills dan juga pendidikan non-formal untuk karir maupun kehidupan sosial. Nah, apakah Dedi Joni punya strategi atau mungkin tips-tips nih untuk saya bagaimana untuk mengedukasi secara efektif masyarakat di daerah saya, terutama di Kediri, Jawa Timur, bagaimana supaya mereka itu
open-minded bahwa pendidikan formal aja nggak cukup. Kita sangat butuh soft skills dan juga pendidikan non-formal untuk kehidupan kita. Thank you, Dedi. Oke. Terima kasih, Stefani. Wong Jawa Timur. Wong Kediri toh. Nek ngomong Jawa ojo medok-medok ya. Iya, Dedi, Stefani. udah dari lahir di Kediri, Jawa Timur, jadi masih agak medok. Oh, saya bulan lalu baru lewat Kediri. Oke, saya pikir gini, sepengetahuan saya, dunia ini sedang bergeser menuju ke tempat yang namanya pendidikan non-formal. Mereka lebih mementingkan kompetensi. Jadi contohnya, kalau Anda menerima seorang chef, ya, juru masak di sebuah restoran, Anda tidak pernah nanya dia mau lulusan apa. Tapi yang Anda pengen lihat adalah kompetensi dia sebagai seorang juru masak. Makanya banyak sekarang pendidikan non-formal yang mendapatkan sertifikasi kompetensi. Ya, hotel misalnya, mencari seorang room division. Yang dia tanya bukan dia sekolah di mana, tapi bisa nggak dia menanganin room division? Ada nggak sertifikasinya? Kompetensinya seperti apa? Mereka lari ke sana. Kita lihat di luar negeri. Banyak orang bekerja bukan berdasarkan latar belakang pendidikan, tetapi berdasarkan skill, ya, terutama soft skill. Saya pernah tinggal di Australia. Itu kita mencari tukang batu, tukang masang bata. Itu mereka harus punya sertifikat sebagai tukang batu. Nah, orang nggak peduli dia mau S1, S2, mau kerjanya apa, atau bahkan tidak sekolah, tapi pada saat dia punya skill pasang bata yang bagus, bikin plasteran semen bagus, dia akan terpakai. Nah, dia bisa bekerja berdasarkan kompetensinya. Oleh karena itu, banyak negara-negara sudah melakukan kerjasama, bikin yang namanya standar kompetensi. Dengan standar kompetensi itu, orang yang memiliki kompetensi seperti di Indonesia, punya standar kompetensi dan mendapatkan sertifikat kompetensi di bidang bartender. Dia bisa kerja sampai ke seluruh Indonesia. Ya, dia punya soft skill dan dia punya standar kompetensi yang dia pegang, ya, yang terafiliasi kepada banyak negara, jadi banyak tempat-tempat pendidikan yang dia bekerja dengan luar negeri, bekerja sama, sehingga mereka bisa saling bertukar, mengakuin dari negara masing-masing. Itu G2G saya kira banyak yang sudah dilakukan, jadi antara sesama negara atau sesama organisasi. Banyak yang dilakukan itu. Nah, ke depannya, saya pikir memang itu yang lebih penting. Namun demikian, paradigma yang sudah tertanam di dalam otak setiap orang itu harus menyelesaikan pendidikan formal. Itu sudah tertanam di semua otak orang tua, pengennya anaknya lulus sarjana. Tetapi kenyataan di lapangan, orang sudah tidak melihat itu lagi, kecuali yang memang punya keahlian khusus. Keahlian khusus itu seperti apa? Keahlian khusus itu seperti dokter. Mereka kerja praktek banyak, mempelajari sesuatu yang khusus. Itu nggak bisa hanya soft skill saja, tetapi pengetahuan secara medis harus betul-betul dikuasai. Ya. Mudah-mudahan kalau di Jatim sudah membuat kegiatan pendidikan non formal, saya pikir itu bisa dilingkan, bisa lebih banyak kerjasama dengan berbagai pihak, sehingga lulusan-lulusannya ini bisa ditempatkan di mana-mana. Jadi kerjasama pasangan dengan industri. Jadi ya jurusan yang diajarkan apa, untuk mengambil soft skill-nya apa, coba Stefani linkkan dengan industri-industri. Sehingga mereka selesai di situ bisa langsung tersalurkan pekerjaannya sesuai dengan minat atau keahliannya. Oke, Celia, saya kembalikan ke Celia. Oke, Dedi. Jadi memang benar
Kalau saat ini yang dibutuhkan bukan hanya pendidikan formal saja seperti yang dia disampaikan, tetapi juga harus diiringi dengan pendidikan non formal lainnya untuk mengembangkan skill atau soft skill kita. Seperti itu. Oke, next dari Jawa Timur kita akan beralih ke DKI Jakarta 2. Ada Rizkia, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Celia. Dan halo Dedi, salam kenal. Aku Rizky Putri Anggraini, perwakilan DKI Jakarta 2. Izin bertanya, tentunya di Yayasan Elgen itu sudah berdiri dari tahun 1990. Dan waktunya juga sangat panjang, 32 tahun. Aku izin bertanya, bagaimana sih dari Dedi sendiri untuk menghadapi permasalahan yang ada selama mendirikan Yayasan Elgen, dan juga bagaimana mempertahankan Yayasan Elgen hingga sukses sampai sekarang. Oke, Rizky. Ya kalau mewakili Jakarta berarti ada di Jakarta. Kapan-kapan main ke kantor lah. Ya nggak, Rizky? Tentu yang namanya sebuah kegiatan, apapun dia, mau perusahaan, mau yayasan, apapun, pasti ada pasang surutnya. Pasti kadang-kadang lagi cemerlang, lagi bagus-bagusnya, kadang-kadang lagi redup, gitu. Menurut saya yang paling penting adalah bagaimana kita mempertahankan konsep. Jadi kalau membuat sebuah kegiatan, konsepnya masih jelas dari awal. Ya, goalnya masih ada. Goalnya masih ada. Nah, dengan konsep yang matang, goalnya ada, kita bisa berjalan menuju ke target yang memang kita capai. Masalah kadang-kadang di jalan itu terjadi gelombang besar, terjadi ombak besar, terjadi berbagai halangan-halangan, menurut saya itu adalah hal yang biasa, yang harus kita lalui. Jadi kalau ada masalah, jangan kita hindarin, kita selesaikan. Nah, dengan begitu, kita menjalankan semua kegiatan dengan konsisten. Dengan konsisten, kita tidak gampang menyerah. Ya, dengan target yang jelas, dengan konsisten, saya pikir itu harus dijalankan dengan baik. Dan hasilnya pasti akan bertahan lama. Ya. Kita lihat banyak sekali, tapi di zaman sekarang, mungkin dunia ini kan sudah berubah dengan sangat cepat. Terutama di generasi kalian yang membawa perusahaan itu kadang-kadang bisa muncul begitu hebat, begitu cemerlang, tahu-tahu begitu saja hilang, seperti ditelan bumi. Contohnya mungkin sebelum Rizky megang handphone sekarang yang namanya smartphone, itu pendahulu-pendahulunya megangnya Motorola, megangnya Nokia, ya kan? Megangnya BlackBerry. Itu sekarang sudah tinggal cerita. Barangnya entah di mana tuh. Bahkan ada yang pabriknya sudah tutup. Begitu juga zaman saya baru bermain internet, punya akun internet, mainnya di Yahoo. Sekarang Yahoo entah di mana tuh. Sekarang semuanya sudah main di Gmail kan. Nah, hal-hal seperti itu, terutama di dunia digital, itu bergesernya cepat sekali. Dan bagi perusahaan-perusahaan yang tidak siap menuju ke dunia digital, dia akan hilang. Contohnya dulu kamera itu yang paling top pakai film. Filmnya apa? Filmnya adalah Kodak. Sekarang perusahaan Kodak entah di mana lagi gitu. Kalau dia nggak siap untuk menghadapi berbagai guncangan-guncangan. Nah, itulah konsisten yang menurut saya harus kita siasatin. Kalau perusahaannya mau tetap konsisten, begitu produknya sudah nggak sesuai dengan zaman, dia harus cepat membenahi diri, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar, sehingga dia bisa tetap eksis, tetap berjalan. Ya, oke, Rizky. Terima kasih. Oke, Dedi. Rupanya Dedi punya tips-tips luar biasa nih untuk tetap mempertahankan Yayasan Elgen hingga bertahan sampai sekarang ya, Dedi ya. Cara terus berkembang, inovasi, sehingga Yayasan Elgen tetap dikenal sampai sekarang punya putri-putri yang cantik-cantik, ada putranya juga tentunya. Oke, next Dedi masih ada nih yang mau bertanya sama Dedi, akan saya persilakan dari Daerah Istimewa Yogyakarta, ada Maria, silakan. Terima kasih Kak Celia untuk kesempatannya.
Selamat pagi Dedi, selamat pagi teman-teman finalis semuanya. Baik, saya izin bertanya Dedi, untuk Yayasan Eljon sendiri kan sudah berdiri selama 32 tahun kurang lebih dari tahun 1990. Dan pertama kali Putri Pariwisata Indonesia diadakan di tahun 2008. Yang mana pada tahun ini berarti sudah 14 tahun dilaksanakan ajang pemilihan Putri Pariwisata Indonesia. Dari Yayasan Eljon sendiri, sosok putri seperti apakah yang Yayasan Eljon cari untuk menjadi wajah dari Putri Pariwisata Indonesia, dan tugas apa saja yang akan dilakukan baik itu Putri Pariwisata Indonesia-nya sendiri, 5 besar, 10 besar maupun 10 finalis ini, maupun semua finalis dari seluruh Indonesia. Begitu Dedi, terima kasih. Oke, tentu kalau bicara putrinya seperti apa yang dicari, ya kembali lagi seperti yang saya sebutin tadi. Kita yakin satu hal, bahwa semua daerah, semua putri-putri kita atau putra-putra kita itu mempunyai bakat yang bagus-bagus. Hanya bakatnya di bidang apa? Ya, masing-masing pasti punya bakat yang bagus. Terus kalau mengandalkan bakat yang bagus, tetapi mereka tidak punya tempat untuk melatih diri, apalagi mengembangkan diri, ngelatih aja nggak punya tempat, terus mengembangkan. Kalau dia sudah mengembangkan, dia harus punya panggung. Kalau dia nggak punya panggung, dia tidak bisa menunjukkan kelebihan-kelebihannya kepada masyarakat, kepada orang lain. Nah, ini menurut saya jenjang-jenjang ini harus dibangun. Ya, kita harus membangun step by step menuju membawa seseorang ke tempat yang lebih baik dari kondisinya. Kita lihat bagaimana seorang putri bertanding di daerah sampai dia menjadi pemenang di provinsi. Bagaimana setelah di provinsi dia berjuang untuk menang di tingkat nasional. Begitu dia sudah di tingkat nasional, dia mendapat kesempatan lagi pengembangan diri. Setelah pengembangan diri dia dapat, kita nilai baik, kita akan kirim dia ke luar negeri. Dia akan bertanding, membawa nama negara. Jadi lingkupannya makin hari makin besar. Ya, tentu di dalam proses-proses itu perlu konsisten, perlu secara konsisten dan perlu punya tekad yang betul-betul nggak boleh sebentar-sebentar, sedikit-sedikit udah nyerah gitu. Harus betul-betul ada fighting spirit di dalam diri dia, ya. Jadi spirit itu harus dari dalam, bukan karena disuruh-suruh, bukan karena diiming-imingin. Karena kalau dia menjadi external power, ya, dia akan cepat kempes. Karena kalau tidak ada motivator, tidak ada yang nyuruh tiap hari, dia akan lalai. Tapi kalau dia kemauan dari dalam diri dia sendiri, dia akan disiplin untuk mengejar mimpi-mimpinya. Nah, saya pikir dengan tipe orang-orang seperti itu, ya kita yakin apabila dikasih kesempatan dia akan menjadi orang hebat, akan maju. Oke, saya kira gitu ya. Oke, Dedi, terima kasih. Benar sekali seperti yang disampaikan Dedi, jadi putri-putri yang dibutuhkan oleh Eljon itu adalah putri-putri yang mempunyai semangat di dalam dirinya, yang nantinya akan mewakili Indonesia tentunya. Karena kalau kita tidak punya motivasi dalam diri kita dan membutuhkan motivasi dari eksternal, nanti kita tidak akan berkembang ya, Dedi ya. Nanti dilakukannya setengah-setengah. Nanti nggak totalitas nanti untuk melakukan beberapa kegiatan nantinya, apalagi nanti mewakili Indonesia di ajang internasional. Nah, setelah ini masih banyak yang mau bertanya sama Dedi. Selanjutnya akan saya lihat persilakan dari Nusa Tenggara Timur, Anastasia, silakan. Terima kasih Kak Celia. Selamat pagi Dedi. Selamat pagi. Baik, Apa Dedi. kabar NTT? Puji Tuhan, kabar baik, Dedi. Oke. Asya izin bertanya, Dedi. Tentu saja untuk Dedi bisa sampai di titik ini merupakan kesuksesan yang besar. Nah, boleh dong Dedi bagikan kepada kami kunci kesuksesan untuk menjadi motivasi bagi kami para peserta Putri Pariwisata Indonesia 2022. Terima kasih, Dedi. Oke, Anastasia dari NTT.
Saya pikir semua orang itu harus punya mimpi. Harus punya mimpi dan harus bisa menerjemahkan mimpi itu di dalam kegiatan atau program kerjanya sendiri. Tanpa mimpi yang besar, orang itu nggak ngapa-ngapain. Jadi orang itu harus betul-betul punya ambisi. Tetapi jangan sampai menjadi ambisius. Ya, jangan sampai demi mencapai mimpinya dia menghalalkan segala cara. Tetapi mimpi harus punya. Harus punya mimpi besar, dan mimpi besar itu harus bisa diterjemahkan, dan dia harus konsisten mengarah kepada mimpi-mimpinya itu untuk menyelesaikan sampai dia mendapatkan tujuan-tujuan. Nah, saya sering bercerita kepada teman-teman bahwa sebenarnya hidup itu kalau boleh harus by design. Jadi jangan hidup itu by accident. Kenapa by design? Kalau orang mau menjadi seorang dokter, dia harus pergi kuliah ke fakultas kedokteran. Dia nggak bisa kecelakaan terus tahu-tahu jadi dokter kan. Jadi itu harus by design. Dia pengen menjadi seorang arsitek, dia harus pergi kuliah untuk ambil jurusan arsitek. Itu adalah desain yang dia putuskan. Masalah dia sadar atau tidak sadar, itu karena disuruh oleh orang tua atau pengaruh dari apa yang dia lihat atau oleh minat dia sendiri, tentu semuanya ini adalah sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan secara konsisten untuk menuju goalnya. Nah, jadi Anastasia sekarang misalnya punya cita-cita apa? Cari tahu, tanyakan kepada diri sendiri. Pengennya jadi apa? Kalau kamu mengatakan, saya pengen menjadi istri seorang dokter. Ya targetnya kamu harus bergaul di dalam lingkungan dokter-dokter muda. Sehingga kamu banyak teman dokter-dokter muda yang belum nikah. Ya kan? Tapi kalau cita-citanya pengen menjadi seorang istri dokter, tapi tiap hari bergaulnya adalah dengan orang-orang pedagang di pasar, ya mungkin dapat suami adalah pedagang di pasar. Itu yang saya bilang. Saya lebih suka segala sesuatu itu by design. Ya, by design merencanakan kita kemana, direncanakan secara baik. Setelah itu, ayo menuju ke sana secara konsisten. Mudah-mudahan mimpinya bisa terwujud dengan cara by design. Ya, oke, Anastasia. Baik, Dedi. Terima kasih, Dedi. Oke. Oke, Dedi. Ternyata masih banyak yang bertanya, tapi waktu kita ternyata sudah terbatas untuk bertanya lagi ya. Mungkin next bisa ketemu langsung sama Dedi, nanti bisa bertanya, terus bisa sharing-sharing sama Dedi. Tapi sahabat Eljon, pemirsa, dan juga all the finalists, Dedi ini punya quotes-quotes menarik setiap harinya. Jadi nanti bisa ke linknya Dedi, terus baca-baca quotes-quotes dari Dedi yang Dedi update setiap harinya untuk memotivasi kita setiap hari. Oke Dedi, sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu semua finalis dan Dedi tentunya. Bisa ready di depan kamera masing-masing dan juga ambil posisi. Langsung saja saya lihat pandu dari sini ya Dedi ya. Ya, silakan. Oke. 3, 2, 1. Oke, sekali lagi boleh bebas ya gayanya ya. 3, 2, 1. Oke Dedi, terima kasih hari ini sudah memberikan materi luar biasa, sudah menyegarkan kami semua nih, finalis dan juga Celia tentunya pada pagi hari ini Dedi. Selamat melanjutkan aktivitas ya Dedi di pagi hari ini. Oke, Celia, terima kasih. Sampai ketemu Dedi. semua. Sampai ketemu Dedi, terima kasih. Yuk. Oke pemirsa dan sahabat Eljon dan pageant lovers semuanya, tetap saksikan terus Virtual Quarantine Putri Pariwisata Indonesia 2022 Rethinking Tourism hanya di Eljon TV.
Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.